Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu ilan nasi kafatan basyiran wa nadhira. Hadiyan ilal haq wa da'iyan ilaih wa arsada ya'lama ummatuh annal alama salihan tariqas sa'adah wal fawzil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Ketua Dewan Dakwah Bapak Kiai Haji Budang Dani yang saya hormati, pada orang tua saya, guru saya Bapak Haji Mas Nemroi yang sangat luar biasa. Beliau dari tahun 1988. Ya Allah, ketika saya jadi santri dulu diajari beliau, nek ngajar penak suarane bening dan senengnya yang bening-bening. Masih ingat beliau mengajarkan afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khair. Masih hafal sampai at-taibuna wal abiduna wal hamiduna saikhuna ila akhirih. Masih hafal itu. Ya Allah. Kemudian beliau mengajari lagi wa'tasimu bihablil jami'ah sampai waltakum minkum. Yang saya lupa itu kehancuran umat itu karena orang-orang itu tidak peduli kepada orang lain. Ya Allah, sampai beliau juga ngajari gini. Dulu Pak Mas kalau ngajari la yakullana khadukum bisimali, enggak boleh makan dan minum pakai tangan kiri. Kenapa? Fa inna syaitana yakulu wa yashrabu bisyamilahi, karena syaitan itu makan dan minum pakai tangan kiri. Pak Mas ngajari wong muslim kalau minum itu duduk pakai tangan kiri. Duduk kemudian pakai tangan kanan, terus baca bismillahirrahmanirrahim. Nah begitu pas dinar ngombe tapi dipraktekkan. Ya Allah, ketika Ramadan di Mujahidin masih ingat betul, ketika boleh hubungan suami istri, ketika setelah berbuka, gimana kalau ada azan langsung dicopot. Nah itu, begitu ada azan hubungannya dicopot. Ya Allah, zamannya semuanya. Atas bimbingan beliau juga saya dapat beasiswa S3 gratis, itu karena doa ajaran dari guru kami orang Tegal Bapak Haji Mas Rai. Maka kita doakan semoga panjang umurnya, sehat selalu, dan anawawinya juga semakin jaya. Amin Allahumma amin. Kepada para pengurus Dewan Dakwah yang lainnya yang saya hormati, Muslimah Dewan Dakwah yang kami banggakan, dari Bu Hajah Trimatyanti. Nah, ini sekandinya Pak Wagianto yang sangat luar biasa, yang sangat semangat untuk mengadakan kegiatan ini. Ibu-ibu semuanya
juga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jam 11 kurang. Sampai jam berapa nanti ngajinya? Pak Ketua, jam berapa ngajinya? Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, langsung mulih. Saya takut kualat. Ini ada Pak Guru kami ini, ada Pak Anwar juga senior. Pak Anwar luar biasa memberikan support senior. Ora kepenak. Dan gak usah lama-lama, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele lebih cepat, lebih bagus, langsung mulih. Saya itu kalau ngisi ngaji itu gak pernah lama. Bu, ampun khawatir, tidak pernah lama. Paling lama hanya sampai rampung. Monggo. Dari ke Sugeng, kalau ada becak minggir nggih. Iya. Ini ibu sudah lapar semua, Bu? Sudah lapar? Diperkenalkan. Rumah saya itu 21, Bu. Banyak toh, Bu? Rumah saya 21. Di 21C ada pesantren Quran Bina Rohama. Santri kita itu khusus anak-anak yatim, digratiskan semuanya, nggak dipungut biaya. Untuk bisa masuk ke pesantren Quran kamu itu enek syarat, Bu. Syarat bapak iku dune wis mati. Baik ibu-ibu sekalian, ini pengajian untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini ada Bapak Haji Selamet terus ini. Maka Dewan Dakwah itu jaya karena nenek Pak Selamet. Zaman saya jadi ketua Dewan Dakwah zaman dulu itu, Bu. Ketua Dewan Dakwah bendaharanya beliau Bapak Selamet. Maka sekarang alhamdulillah Dewan Dakwah masih eksis. Ramadan ceria. Enak orang yang mboten ceria. Ada orang Jawa nih mboten, Bu? Ada. Ramadan ceria. Man faraha bidukhuli Ramadan, siapa saja yang seneng, sing gembira, ceria dengan kedatangan bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya menyentuh api neraka. Seneng, Bu. Ojo dongger sulo. Sing seneng dengan bulan Ramadan, harus seneng. Kenapa seneng, Bu? Karena Ramadan ini insyaallah dosa-dosa kita bakal diampuni. Makanya orang yang punya dosa banyak-banyak bertaubat. Keuntungan yang paling besar ketika di bulan Ramadan itu dosa-dosanya diampuni, kemudian amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang beruntung. Makanya orang-orang soleh terlebih dahulu 6 bulan sebelum Ramadan itu berdoa agar umurnya disampaikan sampai bulan Ramadan. 6 bulan setelah bulan Ramadan yang ndonga meneh, Bu. Supaya apa? Supaya umurnya, supaya amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya alhamdulillah sekarang ini kita berada di bulan Ramadan, jangan dilewatkan, dimaksimalkan semaksimal mungkin. Acara hari ini termasuk santunan para duafa, ada 70 apa? Paket 70 paket, namanya paket Ramadan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita hanya mengandalkan sholat kita untuk masuk surga, kira-kira ada jaminan atau belum? Ayo, Bu.
Belum, saya kira belum. Apakah ada jaminan kita ini masuk surga kalau hanya mengandalkan baca Quran? Belum juga. Apakah ada jaminan kita ini masuk surga kalau hanya semata-mata mengandalkan puasa Ramadan? Kemungkinan belum juga. Oleh karena itu, tetaplah sholat, tetaplah rajin baca Quran, tetaplah bersedekah, tetaplah beramal soleh. Namun kita juga harus banyak melakukan amal-amal soleh yang lainnya. Ingat bahwa kita semua itu masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun juga Rasulullah SAW, Rasul itu masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, perbanyak amal soleh. Apa yang bisa kita lakukan dalam beramal soleh ini sehingga menjadi pemberat kebaikan kita. Saya tanya ibu-ibu, siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Angkat tangan. Artak putu, Bu. Kalau kita melakukan khilaf biasa namanya menus kokean jenengan lah. Kalau kita melakukan dosa wajar namanya manusia. Ayo, siapa yang hadir di sini yang merasa suci? Kalau kita ini mengatakan suci, tidak pernah melakukan perbuatan khilaf, itu bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulli ibnu adam khata'un, setiap anak Adam manusia khata'un. Bapak Ibu pernah melakukan suatu keburukan, dan sebaik-baik orang yang melakukan suatu kesalahan at-tawwabun, orang yang bertaubat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah itu berikan kepada kita kecenderungan berbuat baik. Allah pun juga berikan kepada kita kecenderungan berbuat buruk. Maka kalau ada orang berbuat jelek, dosa wajar, ojo dijongkroke, ojo diusep-usep, dirangkul. Wajar, namanya manusia. Nah, ini Bu, kira-kira mik dengan tisu ini berat yang mana, Bu? Mik atau mik ya? Nah, berat mik. Ini yang ringan, kita harus amal soleh kita lebih berat daripada dosa-dosa kita. Sekecil apapun perbuatan kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melakukan dosa, kita melakukan khilaf, namanya manusia. Tapi terus beramal soleh, terus menebar kebaikan, agar timbangan kebaikan ini lebih berat daripada keburukan-keburukan kita. Sudah pada ngantuk ibu-ibu? Pada ngantuk apa dereng? Karena ada satu cerita pengajian awan-awan jam 2 siang. Lah jam 2 siang itu ibu-ibu dari sawah, dari pasar, mangkat terlambat, terus lindi-lindi. Lindi-lindi itu bahasa Padangnya apa gue? Palembang. Oh, mumet ya. Lindi-lindi gue ya bersandar. Wis siang mangkat ngaji, goleki dinding tembok gitu, terus bersandar lende-lende. Lah ustadznya tuh mulai ceramah, Bu. Lah ibu-ibu jamaah mulai ndonga. Ndonganya enggak kepalang tanggung. Bismika Allah, ya bismika amut. Teman-teman itu, bismika Allahumma amut wa ahya. Malah tuh
turu. Ada Bu? Wonge teko? Ya Allah. Ternyata kemampuan kita untuk beramal soleh, Allah berikan kemampuan kita untuk beramal soleh, ini enggak sama Bapak Ibu, seperti halnya Allah berikan kita rezeki, mengkapling-kapling kita beramal soleh dengan kaplingan-kaplingan Allah berikan rezeki ora podo. Ana sing dadi pedagang, ada pedagangnya Ibu? Ana sing buruh, ana sing guru, ini gurune. Nah, Ustaz Indrai guru nek minggu turu. Ana sing pedagang, ana sing konsultan, ana sing pegawai koperasi, ana tukang bekam, tukang bekep, waduh. Macamnya macam sama dengan Allah memberikan kemampuan kita dalam beramal soleh. Orang bodoh. Ada orang yang rajin ibadah sholatnya, rajin baca Qur'annya, rajin, namun jarang bersedekah. Enten? Ada Bu? Yang mana orangnya? Ya Allah, ada orang yang sedekahnya banyak, duitnya banyak, loman, nyah, sedekahnya di mana-mana, namun sholatnya biasa saja, baca Qur'annya kagak bisa, ilmunya sedikit. Ada orang yang ilmunya banyak, tukang ngajar di mana-mana, namun nggak duit, sedekahnya sedikit. Nek kon ngumpulkan masa pinter, tokoh masa karat, masyarakat Bu, neng kon ngaji ya ora iso. Ya Allah, maka kita jangan menyombongkan kita Bu pada orang lain. Ojo ngilani wong liya, ojo ngerendahkan wong lain, jangan meremehkan orang lain Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang lain itu boleh jadi lebih baik daripada kita. Kenapa? Karena mungkin mereka bisa melakukan suatu amalan yang kita tidak bisa. Makanya tekuni itu Bu, apa yang kita mampu sehingga jadi amal unggulan. Kita lihat potensi kita apa, dipupuk itu, tekuni itu, sehingga ada amalan yang kita unggulkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, amal unggulannya apa Bu? Ngerasani? Kok ngerasana amal unggulan? Ya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang memang dia rajin jadi marbot masjid, tukang ngepel masjid, tukang adzan, fokusi itu, tekuni itu sehingga menjadi amal unggulan. Wong sing sukanya menolong orang, membantu orang, bersedekah, berinfak, tekuni itu Bapak Ibu sehingga menjadi amal yang kita unggulkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang punya ilmu, ngajar di mana-mana, ngaji di mana-mana, dikonsentrasi itu, fokus itu, ditekun itu, sehingga menjadi amal unggulan. Kita lihat apa yang bisa kita perbuat, yang bisa kita lakukan itu apa, supaya kita ada amal yang diunggulkan oleh Allah. Ya, kita amal yang bisa kita unggulkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini sedang transaksi Bapak Ibu kepada Allah. Kita sebagai penjualnya, Allah pembelinya, gitu. Barang dagangan yang kita dagangkan, amal-amal soleh kita, tukarannya adalah surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah itu menukar harta orang yang beriman, jiwa orang yang beriman
dengan harga surga. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intinya kita berpikir apa yang bisa kita lakukan supaya dapat pahala. Wong urip kuwi hanya kanggo golek sangune mati. Pak Bujang bisa ngerti artinya apa. Saya ingat di Batanghari. Saya dulu rajin sih di Batanghari, Bapak Ibu. Ibu pernah ngerti Batanghari, Bu? Ngerti. Di Batanghari ada pasar sana, Bu. Ngerti pasarnya, Bu? Dekat pasar ada masjid jami. Antara masjid dengan tempat wudhu ada kotak amal. Nah, kayak gitu kotak amal. Tapi medeni. Kotak amal itu bentuknya bukan kotak amal. Bentuknya adalah keranda jenazah. Tulisannya bahasa Padang, kanggo golek sangune mati. Wah, coba. Ada kotak amal, Bapak Ibu, bentuknya bandosa keranda mayat, tulisannya kanggo golek sangune mati untuk mencari bekal hidup. Yang hadir di sini yang umur 40 tahun ada, Bu? Ada. Yang 50 tahun ada? Ada. Yang umur 60 tahun ada? 60 tahun? Ada. Siap-siap. Yuk, tenang. Wah, waduh. Nah, ini wong kumlalet wis deputu ngakune Bu Jal piye Jal. I'maru ummati ma baina sittin ila sab'ina. Rata-rata umur umat Muhammad itu mentok-mentoknya paling tua itu hanya 60 tahun sampai dengan 70 tahun. Adapun orang-orang yang umurnya lebih daripada 70 tahun ada, namun jumlahnya sedikit. Ya Allah, oleh karena itu hidup yang enggak seberapa lama ini kanggo golek sangune mati dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sedia payung sebelum hujan, sehingga pada saatnya Allah manggil kita dalam keadaan siap, iman kita baik, ibadah kita baik, tur orang duwe enak sedih utang. Ojo seru-seru. Alhamdulillah ono kancane. Ya Allah, ya Rabbi. Saya tak membacakan ayat Al-Quran. Ini ada Pak Ustadz Anwar ini kiai besar, mutakharrij minal ma'had. Saya tak membaca ayat Al-Quran Ustadz ya. Nanti kalau salah dibetulkan, kalau betul aja salahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, nih khusus orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. Karena puasa Ramadan ini diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian dengan satu maksud dan tujuan, la'allakum tattaqun. Kenapa orang yang beriman? Ternyata poso Ramadan kuwi abot, berat, gak semua orang bisa, gak semua orang itu mampu. Yang mampu hanya orang-orang yang beriman. Maka yang diwajibkan hanya orang yang beriman. Beda dengan firman Allah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
tattaqun. Hai sekalian manusia, sembahlah Allah. Allazi khalaqakum, Allah yang menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, yang Allah juga menciptakan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Semua hamba manusia itu diwajibkan ngabekti dumateng Gusti Nakarya Jagat, diwajibkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sing kuat, sing lolos, sing mampu taat hanya orang-orang yang beriman. Makanya pekerjaan puasa ini berat. Allah pengen menjadikan supaya jadi orang yang takwa, dipandang yang sanggup hanya orang-orang yang beriman. Kenapa berat? Wong sing puasa itu harus menjaga dari yang membatalkan puasa. Ayo, yang membatalkan puasa apa aja, Bu? Makan, terus minum, terus muntah. Kalau hubungan suami istri siang hari batal, suami istri hubungan badan siang hari batal mboten? Enggak batal. Loh, tenan enggak batal, Bu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya tidak disengaja. Loh, bener kalau enggak sengaja enggak batal. Tapi kalau disengaja, didenda 2 bulan puasa berturut-turut. Berat. Kecuali orang yang beriman yang mampu. Orang yang berpuasa itu harus menahan dari yang merusak pahala puasa. Orang yang berpuasa Ramadan itu harus melakukan amalan-amalan soleh. Baik jamaah sekalian. Nah, sampai jam 11 tadi dibatasi waktu. Saya tak menyampaikan hadis ini, materi sebenarnya. Ramadan ceria. Ceria yang paling utama kita orang muslim ini adalah masuk surga. Maka Dewan Dakwah ini bergerak di bidang dakwah. Skripsi saya itu, Bu, itu masalah penelitian di Dewan Dakwah, pembantu perwakilan Lampung Tengah Pusat Tenang Mitro. Penelitian disertasi saya S3 itu juga Dewan Dakwah Lampung. Bagaimana Dewan Dakwah menjadi orang-orang yang mulia, penghuni surga. Ibu-ibu pengen masuk surga? Ada enggak yang enggak pengen masuk surga, Bu? Saya tak pengen melihat orang yang enggak pengen masuk surga siapa. Yakin kita semua pengen masuk surga. Al-jannatu mustaqatun ala arba'atin nafar. Nih materinya. Surga itu merindukan 4 macam orang ini. 4 macam akan ceria kalau masuk surga. Kita apakah masuk di antara 4 tipe orang ini, atau kita menjadi 4-empatnya? Coba kita lihat. Orang yang dirindukan surga yang pertama adalah at-talil Quran. Mawatil Quran, talil Quran adalah orang yang seneng baca Al-Quran. Ibu-ibu senang baca Quran, Bu? Sudah dapat berapa juz? Juz apa, Bu? Juz pokat? Khatam sekali. Kalau di pengajian di Bener Rahmah, di tempat kita Bener Rahmah Selikursi, ibu-ibu yang khatam 3 kali dikasih hadiah. Tapi bukan gelang karet, bukan. Nanti umumnya ngasih hadiah. Orang yang senang baca Quran itu orang yang dirindukan oleh surga. Maka bersyukurlah kepada Allah, bergembiralah kita ketika Allah ketukkan hati kita untuk talil Quran, menjadi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Makanya kan Rasul juga bersabda, khairun nas man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia itu
orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Maka sedekah-sedekah Al-Quran di mana-mana agar mendapat sapangat daripada baca Quran itu. Apa? Ya karepku dhewe to. Wong Jawa Bu, saya kan Jawa dari nama dari Jawa. Wong Jawa dadang guyoke. Hasan Husain namanya Kasan Kusen. Bismillah semela. Ya Allah, maka Dewan Dakwah ada rumah Quran. Tempat kami namanya pesantren Quran. Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, baca sebaik-baiknya. Karena Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamati, datang pada kiamat nanti menjadi syafaat. Kalau menurut ibu-ibu, adik kita tadi namanya siapa yang baca Quran tadi? Iya, siapa? Mia. Kalau menurut ibu-ibu bacaan tadi bagus atau tidak, Bu? Bagus. Kalau anaknya bagus kayak begitu bacaannya, apalagi uminya malah hafal Al-Quran 30 juz di luar kepala, hafal kecepatan di luar kepala, malah babar belas. Artinya kalau anaknya bagus bacaannya, apalagi ibunya. Ibu semuanya, ibu bisa baca Quran bagus kayak adik kita. Tidak semua orang itu bisa membaca Quran dengan baik. Ustadz Rahman ini jagonya membaca Quran. Enggak semua orang bisa seperti beliau. Orang yang bisa bagus baca Quran bakat-bakatan, harus belajar. Maka membaca Quran itu sebisa kita. Kalau bisanya begini, Bismillahirrahmanirrahim, gak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih mboten napa-napa karena bisanya seperti itu. Bahkan saya dulu pernah tertawa kekel Bu salat kuwi. Ihdinas siratal mustaqim, itu imam besar itu, golek yang lainnya susah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo kekel. Dapat pahala enggak kira-kira? Dapat. Terbata-bata gerak-geradul dapat pahala? Dapat. Orang yang bacanya gerotal geratul itu pahalanya 2, gerotal 1. Alladzi yaqra'al Qur'an wa huwa mahir. Siapa saja membaca Quran dia mahir, bagus, tartil. Dia mendapatkan kesempurnaan pahala ma'akiramin bararah bersama malaikat. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata. Siapa membaca Quran dia terbata-bata, gerodal-geradul, falahu ajrani. Dia mendapatkan 2 pahala. Pahala belajar, pahala membaca Al-Quran. Makanya yang dihitung pahala bukan fasihnya. Coba kita lihat. Walaupun nanti ada perintah warattilil Qur'ana tartila. Walaupun nanti orang yang baca Quran tidak pas merubah arti, tapi kalau bisanya seperti itu. Ya. Man qara'a harfan minal Qur'an. Coba hadisnya. Man qara'a minal harfan minal Qur'an. Siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Di bulan Ramadan itu dilipat gandakan kebaikan itu 10 derajat sampai 700 derajat. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? 19 huruf. Di bulan yang lainnya 19 kali 10 190 kebaikan. Di bulan Ramadan dikalikan 10 lagi. Ya Allah, banyak betul. Maka terus baca Al-Quran.
kemukjizatan baca Al-Quran itu bisa menghindarkan dari pikun. Di Metro Pusat, ibu-ibu ngerti Metro Pusat, Bu? Metro Pusat ki merono kayak kan itu Metro Pusat. Ada seorang ibu cerita, kita akrab bener. Suaminya itu sering didatangi wartawan. Umur suaminya itu belum tua, baru 107 tahun. Kondisi umur 107 tahun masih seger. Baca Quran nggak pakai kacamata, telinganya masih bagus, giginya masih bagus, pemandangannya masih bagus. Apa kata istrinya? Bahwa suaminya itu tidak pisah daripada Al-Quran. Tiap hari pasti baca Al-Quran, dan sak dodoan sekali baca minimalnya 1 juz. Makanya terhindar dari kepikunan. Maka Bapak Ibu, ketika kita sudah tua selalu baca Quran, insya Allah tidak pikun. Nih, bacaan Al-Quran membimbing kita di saat sakaratul maut. Bacaan Quran kita nanti menemani kita di saat kita di liang kubur. Bacaan Al-Quran itu nanti di akhirat membela kita. Maka rugi jika di bulan Ramadan ini kita tidak membaca Al-Quran. Yang nomor 2, orang yang dirindukan surga adalah wahafidhil lisan, yakni orang yang menjaga lisan, menjaga omongan, Bu. Ya Allah, berantakan, bosah-baseh, kehancuran, tatanan tidak karu-karuan karena lisan. Suka menggunjing, suka memfitnah, suka ngerasani. Ada nggak Bu di Metro orang yang suka ngerasani? Orangnya hadir? Jilbabnya apa? Oh, rateko. Ya Allah, dari lisan itu timbulnya suatu pertengkaran. Dari lisan akhirnya salah faham, mengolok-olok orang itu. Maka salamatul insan min khifdil lisan, selamatnya orang itu dari menjaga lisan. Fakul khairan auliyah, berkatalah yang benar. Kalau enggak bisa berkata yang benar, yang baik, maka diamlah. Diam itu emas. Dan ada ibu-ibu semuanya, orang puasa Ramadan itu dapatnya hanya lapar dan haus. Kenapa? Karena nggak bisa menjaga lisan. Imam Bukhari mengatakan apa yang paling berat? Yang paling berat adalah menjaga lisan. Maka orang-orang yang bisa menjaga lisan, jangan memfitnah, jangan menggunjing, jangan mengomong palsu, jangan mengkompor-kompori, jaga lisan. Itu orang-orang yang dirindukan oleh surga. Maka ibu-ibu bersyukur ketika ibu-ibu ora gampang ngerasani wong, gak gampang memfitnah, gak gampang ngomongi, gak gampang ngelek-elek wong. Wes elek dielek elek. Bersyukur Bu. Orang-orang yang kita olok-olok, yang kita remehkan, yang kita sepelekan, oh Bu, belum tentu dia itu lebih jelek daripada kita. Yang kita olokkan, yang kita rendahkan Bu, yang gak kita reken sama sekali, yang gak kita anggap, Bu, boleh jadi mereka itu lebih baik daripada kita. Puasanya mungkin lebih baik daripada kita, hatinya mungkin lebih baik daripada kita, amalnya bisa lebih banyak daripada kita. Dia bisa melakukan satu amalan yang kita tidak bisa. Maka jangan mudah ngolok-olok uang, jangan merendahkan orang. Ya ayyuhalladzina amanu
la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum ila akhirih. Hai orang-orang yang beriman, jangan merendahkan orang lain, jangan ngolok-olok orang lain. Karena boleh jadi orang yang kau caci, tok olok-olok yang merendahkan, boleh jadi lebih baik daripada kalian. Ini yang nomor 2, menjaga lisan. Yang nomor 3 adalah wa mut'imil ji'an, yakni memberi makan pada orang yang lapar. Orang yang peduli kepada fakir miskin, menyantuni duafa, peduli kepada sesama, suka bersedekah, berinfak, itu adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Maka ibu-ibu berbahagialah jika ada terketuk pada sesama. Kita punya harta, kita infakkan harta kita, kita sedekahkan harta kita, jadi amal unggulan penyelamat kita di akhirat nanti. Ada donaturnya Ibu Hajah Trimatyanti yang hadir? Ada? Alhamdulillah para donatur semuanya. Kalau kita punya uang, itu uang kita, yang nyari kita, yang rekasa itu apa? Sengrekosok kita, yang capek kita. Jangan kita tinggalkan semua Bapak Ibu untuk kita. Kita peras keringat, banting tulang, kerja pagi siang sore, capek, lelah, dapat duit, dapat harta, kita beli rumah, beli tanah, beli kendaraan, kita tabung. Oh Bu, ketika kita meninggal tidak dibawa. Kita harus sayang pada harta kita. Itu duit kita kok, uang kita kok, yang kerja kita. Jangan ditinggalkan semua. Jangan hanya untuk cucu, anak, menantu, jangan. Untuk kita juga Bapak Ibu. Caranya piye? Caranya sekarang dititipkan di Adi, dititipkan di Masjid Haya An-Nafi, dititipkan ke fakir miskin, ke pondok pesantren, rumah Quran, dewan dakwah, anak yatim. Kita titipkan harta itu, kita sedekahkan. Nanti ketika kita mati, kita ambil ya Allah. Maka terkadang apa ya, kasihan Bu. Orang itu kasihan, kadang-kadang sampai korupsi, berbuat dosa, golek duit nganti dosa, ngapusi, zalim, korupsi, mati ora digawa, nang akhirat digebuki malaikat. Aduh, kasihan. Saya sama kawan Bu di Kauman. Ibu pernah ke Kauman Bu? Mogok itu duduk berdua terus gelenian. Gelenian ke apa Pak Haji? Gelenian gue Bapak Muhajir ya, gelenian ki ya dekatnya Pak Muhajir sana. Cak Mus, dia manggil saya Cak itu. Oma itu bagus. Le ngumpul ke duit capek, tabung dapat duit sekian, beli tanah gawe oma bagus. Enggak lama kemudian mati. Ya Allah, enggak kita nikmatkan, kasihan tuh. Di 21 itu Bu, ada rumah bagus di zamannya 2004, sekian miliar. Dari Merto saya pulang kok rame-rame di rumah itu. Siangnya saya tanya kepada tokoh masyarakat, Pak Haji kok rame-rame ada apa? Dia bilang, Pak Ustadz, ini sebenarnya bangunan sekian tahun bangun rumah itu. Hari Minggu akan ditempati rumah itu, tapi hari Jumat mati. Makanya Bu, kalau kita sayang kepada harta kita bawa mati Bu. Caranya piye? Disedekahkan, diinfakkan. Harta yang kita sedekahkan, yang kita infakkan itu juga memudahkan kita saat sakaratul maut. Harta yang kita sedekahkan, yang kita infakkan itu menjadi syirat, menjadi munir, nur, cahaya di kuburan nanti. Penerang Bu.
Harta yang kita sedekahkan itu Bu, itu adalah akan menjadi penyelamat kita. Dan pintu yang paling lebar terbuka di pintu surga itu adalah pintu as-sakhaya. Salah satu pintu surga namanya pintu as-sakhaya, yang pintu itu hanya khusus dilewati oleh orang-orang yang dermawan, orang-orang yang suka bersedekah. Ya Allah, dan yang paling sulit dalam menghadapi hisabnya Allah itu adalah masalah harta. Karena harta itu ada dua pertanyaan. Dari mana kita dapatkan dan untuk apa? Jamaah sekalian, jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita sedekahkan itu menjadi hijab. Hijab itu penghalang antara dirinya dengan neraka. Apa artinya? Artinya orang yang bersedekah tidak bakalan masuk neraka karena dihalangi, dihijabi, didindingi dengan harta yang disedekahkan. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Saya ingat ceritanya Tuan Syekh. Saya jelas bukan Syekh Puji. Tuan saya lagi membaca buku begini. Terus saya ingat ceritanya Pak Muid. Pak Muid juga pernah jadi ketua Dewan Dakwah sebelum saya Ibu. Ada Tuan Syekh baca buku. Ya Tuan Syekh, anak sampean kecelakaan. Diam aja. Itu. Terus datang orang yang kedua, nggak seberapa lama. Datang lagi kemudian berkata, ya Tuan Syekh, anak sampean itu kecelakaan, tapi alhamdulillah selamat. Ngeten Pak, selamat. Dia tutup bukunya jegrek, langsung dia membalikkan badan. Dia mengatakan, saya yakin dan percaya kalau anakku selamat. Kenapa? Karena aku tahu sebelum anakku itu bepergian, anakku mengambil uang terlebih dahulu, kemudian diberikan kepada orang miskin, kemudian anakku pergi, maka sedekah tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Aku masih ingat di sini Pak Muid, Haji Muid itu cerita Pak Bujang. Dia pernah ketemu dengan kawan-kawan PDM di Lampung Tengah, dia pleno. 4 kawannya itu punya cerita masing-masing. Pernah dicium mobil, pernah jatuh, pernah kecelakaan. Pak Muid belum pernah. Kemudian dia pulang, dia akan mengkol ke rumahnya, tiba-tiba anak muda itu ngebut, wow, telepik tumburan. Logikanya kata Pak Muid sudah parah. Ternyata tidak apa-apanya lecet, dia langsung menolong anak yang numbur tadi itu. Dia berpikir, oh apa ini karena fadilahnya saya infak 5.000 perak tadi di pengajian. Di pengajian ada kotak, dia cemplungi memasukkan kotak 5.000 perak. Oh, apakah infak 5.000 perak itu menjadi penyelamat? Ya Allah, maka bersyukur menjadi orang-orang yang gemar bersedekah. Yang terakhir adalah wasaimu Ramadan. Wasaimu Ramadan, yakni orang yang puasa Ramadan. Luar biasa. Di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan amal-amal soleh itu. Dalam hadis itu 10 sampai dengan 70 kali lipat. Kecuali puasa. Puasa itu aku sendiri kata Allah yang akan membalasnya. Ya Allah, maka puasa Ramadan ini tidak mudah. Yang kuat hanya orang-orang yang beriman. Karena Allah pengen memuliakan orang-orang yang beriman, la'allakum tattaqun, agar mendapatkan derajat sebagai yang bertakwa dan akan dirindukan oleh surga.
salah satu pintu dari pintu-pintu surga itu namanya Babur Royan, yakni pintu Ar-Royan, yang pintu Ar-Royan itu hanya khusus dilewati oleh orang-orang yang puasa Ramadan. Jadi ada 4 yang dirindukan oleh surga. Yang pertama apa? Talil Quran, wong sing seneng baca Quran. Yang nomor 2 wahafidz lisan, yakni orang yang menjaga lisan. Yang ketiga adalah apa? Wa mut'imil ji'an, yakni orang yang memberikan makan pada yang lapar, orang yang sedekah, orang yang infak. Kemudian yang keempat adalah wasaimi Ramadan, orang yang puasa Ramadan. Sebagai penutup, saya tutup hadis qudsi. Saya tutup dengan hadis, ya. Rasulullah SAW bersabda, Atani Jibril alaihissalam faqala, Jibril datang kepada saya kemudian berwasiat waqala, ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah sesukamu Muhammad karena dan hiduplah sesukamu, tapi ingat bahwa kalian akan mati. Maka terserah kita ini. Hidup itu pilihan. Mau jadi orang soleh silahkan, suka mengumpat silahkan, suka memfitnah silahkan, jadi perampok monggo, jadi tukang mabuk monggo, tukang korupsi silakan. Fa innaka mayyitun, tapi ingat kalian bakal mati. Cintailah semaumu apa saja, cinta anak, cinta harta, silakan cintaimu dengan sesukamu. Tapi ingat, fa innaka mufariquhu, ingat kalian akan berpisah dengan yang kau cintai. Cinta apa saja, anak, suami, istri, harta bakal berpisah. Wa'mal syi'ta, dan lakukan apa saja karepmu, arep poso karepmu, ora ya karepmu, mau tatoan, minuman keras, ngaji ke masjid silahkan. Fa innaka mujzun, ingat bahwa perbuatanmu akan dimintai pertanggungjawaban, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat baik balasannya baik, orang yang berbuat buruk balasannya buruk. Ya Muhammad, inna syarful mu'minin, sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin itu qiyamu bilail, mereka sholat malam. Kemuliaan seorang mukmin sholat malam. Kalau sekarang ini qiyamul lail adalah sholat tarawih. Dan yang keempat itu adalah kekuatan seorang mukmin itu tidak bergantung kepada makhluk selain Allah, bergantung tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup kita kepenak ibu-ibu semuanya, nyaman, plong kalau kita semua pasrahkan kepada Allah yang membuat hidup. Kenapa hidup kita ini berat? Karena hidup kita pikul. Ya, hidup ini kita pikul. Kalau hidup kita pikul menjadi beban. Tapi kalau hidup kita los, terserah Allah, kita ikhtiar, los Allah yang ngatur kehidupan, penak nangati penak bu. Arepo misalnya kaya, miskin, dianggap uang, dicaci, dihina orang, penak. Semua atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, mati kita, rezeki kita serahkan kepada Allah. Ingat, konsep kita akan tentram hidup ini pasrahkan kepada Allah. Di masyarakat kita dikucilkan, enggak ada masalah, diasingkan, enggak masalah.
Yang penting Allah masih ridho dengan kita. Yang penting Allah masih mencintai kita. Dihina orang, Allah monggo. Repot amat, pasrahkan pada Allah. Allah yang ngatur kehidupan ini. Yang penting hidup mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih Pak Ketua, Bapak Sekretaris yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya informasi kepada ibu-ibu, saya sehari-harinya di Agus Salim, Institut Agama Islam Agus Salim. Jikalau ada yang putra-putrinya belum kuliah, belum S1, bisa nanti kita bantu. Apalagi kalau hanya kesulitan masalah biaya, yang penting ada niat untuk kuliah. Masalah monggo dipikir, monggo ada solusi. Nanti bisa menghubungi kami di Agus Salim, bisa kita bantu. Terima kasih dan mohon dimaafkan jika ada yang keliru. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Nasrun minallah fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.